Kesimpulan yang telah dituangkan Majelis Ulama Indonesia dalam 9 butir kesepakatan bukanlah akhir dari masalah yang dihadapi Ustadz Guntur Bumi, tetapi ini menjadi awal dari pertanggungjawaban yang harus ia rampungkan. Dan ketika UGB menyatakan bersedia bertanggung jawab bagi pasien yang sudah merasa dirugikan, akankah hal ini bisa menenangkan korban pengobatannya seperti Sri Suryani yang telah menghabiskan dana hingga 28 juta rupiah selama menjalani pengobatan dengan Ustadz Guntur Bumi. Zakat antara zakat, infak, sedekah itu masih campur baur manajemennya. Temukan adanya penyimpangan dalam praktek pengobatan Ustadz Guntur Bumi, apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia? Benarkah Ustadz Guntur Bumi diharuskan mengganti rugi segala kerugian pasiennya selama ini? Seperti apa pernyataan taubatan nasuha dari UGB? Satu, bahwa hari ini saya dengan keikhlasan lahir batin dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan taubatan nasuha. Jelang sidang perdana perceraiannya, Ayu Ting Ting curahkan isi hati lewat lagu baru bertajuk Yang Sudah, Ya Sudahlah. Benarkah lagu ini tercipta dari pengalaman pribadi hidup Ayu Ting Ting? Dan seperti apa perseteruan Bopak dengan sang istri Putri? Benarkah lantaran digugat cerai Bopak, Putri sampai jatuh sakit? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Dalam waktu dekat, insya Allah, UGB akan diundang kepada MUI agar dia bisa mendengar dan bisa juga secara seksama mengetahui kesalahan-kesalahannya. Selamat siang pemirsa Celeb on Cam. Inilah babak baru dalam praktek pengobatan yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi yang menimbulkan polemik akhir-akhir ini. Setelah Majelis Ulama Indonesia melakukan investigasi dan pengumpulan data selama 2 bulan terakhir terkait pengaduan sejumlah pasien, Rabu kemarin Majelis Ulama Indonesia akhirnya membuat keputusan atas sejumlah aduan pasien Ustadz Guntur Bumi. Dalam keputusannya kemarin itu, MUI menyatakan jika dari segi bacaan dan doa yang dilakukan oleh UGB tidak ada yang menyalahi serta melenceng dari syariat agama Islam. Oleh sebab itu, boleh diteruskan. Tapi benarkah ada sebuah kesalahan yang ditemukan atas pemberian zakat, infak, dan sodakoh dari para pasien? Dari segi bacaan dan doa dalam pengobatan ruqyah, zikir yang dilakukan oleh Ustadz UGB, berdasarkan yang kami temukan baik lisan maupun tertulis, tidak ada yang menyalahi syar'i, Al-Quran maupun hadis. Karena itu, dari segi itu, ya boleh diteruskan. Lalu yang kita temukan dua dalam praktek pengobatannya. Nah, ini yang tadi yang kita sebutkan. Seperti ketidakjelasan terminologi konsep mengenai zakat. Zakat antara zakat, infak, sedekah itu masih campur baur manajemennya. Padahal menurut kaidahnya, zakat itu harus ada asnaf penerimanya udah jelas. Tidak boleh kemana-mana. Lain dengan sedekah. Nah, ini yang kurang jelas manajemen selama ini. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat kemarin itu juga disebutkan bahwa pengambilan materi berupa uang atau benda berharga dari sejumlah pasien rupanya belum terkelola dengan baik dan benar. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa pemberian berlabelkan sedekah semestinya dilakukan seikhlas hati tanpa takaran yang harus dipenuhi. Itu sedekah itu masih ada mungkin staf-stafnya Ustadz kita ini itu mengkaitkan dengan pengobatan dan penyembuhan. Padahal sedekah itu dalam Islam itu harus ikhlas dan berapa adanya. Beliau nggak mengakui, mungkin staf, mungkin kurang kontrol manajemen dan seterusnya, dan itu bersedia untuk diluruskan. Gitu. Oke, cukup.
Selain kejanggalan yang ditemukan pada penarikan dana dari sejumlah pasien, MUI juga meminta Ustadz Guntur Bumi untuk menjaga praktek pengobatannya dari segala hal yang menyimpang dari syariat agama Islam, seperti harus adanya ruang terbuka, menghindari pencampuran antara pasien laki-laki dan perempuan, serta sejumlah persyaratan lainnya. Lantas, adakah temuan MUI ini yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam praktek pengobatan yang selama ini dijalaninya? Dalam praktek ruqyah yang dan bekam oleh UGB serta penggunaan herbal dan alat pengobatan lain harus tetap terjaga bersih dari kemusyrikan. Yang kedua, MUI Susilo telah mengakui terdapat beberapa penyimpangan dalam penggunaan terminologi zakat, infak, sedekah sebagai salah satu syarat dalam melakukan pengobatan. Dalam praktek pengobatan yang dilakukan oleh saudara UGB harus dalam ruang terbuka dan menghindari khalwat antara laki-laki dan perempuan serta pelayanan pasien laki-laki oleh laki-laki dan perempuan oleh perempuan. Yang keempat, jika ada pasien yang merasa dirugikan, agar saudara UGB menyelesaikan secara arif. Maka saat MUI telah mengeluarkan hasil dari pengamatan serta hasil investigasi dan pengumpulan data mereka selama 2 bulan terakhir, ada kesepakatan yang harus dipenuhi oleh Ustadz Guntur Bumi. Itulah hal-hal yang termaktub dalam 9 butir kesepakatan yang ditandatangani bersama. Dan salah satu poinnya adalah sudah tidak adanya pasien yang merasa dirugikan lagi dalam menjalani pengobatan. Seperti akhir-akhir ini, ada beberapa nama pasien Guntur Bumi yang protes setelah menjalani pengobatan, serta akan menyelesaikan segala persoalan dengan pasien dengan cara bijaksana dan musyawarah. Ini sudah ditandatangani pernyataan 9 butir, pernyataan dari Ustadz Guntur Bumi, ya, kesediaan beliau untuk dibina dan dibimbing oleh Majelis Ulama Indonesia dan harus mematuhi taat kepada 10 kriteria sesat dan juga fatwa-fatwa ilmu yang terkait dalam masalah pengobatan dan prakteknya. Jika ada pasien yang merasa dirugikan disertai bukti dalam pengobatan yang saya lakukan selama ini dan meminta penyelesaian, akan saya selesaikan secara arif bijaksana dengan mendepankan prinsip musyawarah. Saya berjanji akan segera membenahi organisasi dan manajemen pengobatan ruqyah yang saya kelola paling lama 3 bulan sejak pernyataan ini ditandatangani, berarti hari ini. Berdasarkan kesimpulan dari pihak Majelis Ulama Indonesia kemarin itu, suami dari Puput Melati ini menyampaikan maafnya kepada pasien dirinya yang sudah merasa dirugikan dan menyatakan akan melakukan taubatan nasuha. Lantas, akankah permintaan maaf ini akan menyelesaikan semua masalah dan segala jenis konflik yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari tanggal 12 Maret 2014 dengan ini saya bertanda tangan nama saya pribadi bahwa dengan ini menyampaikan pernyataan atas permasalahan yang saya hadapi terkait praktek pengobatan alternatif. Dan hari ini untuk kesekian kalinya yang sudah saya ulang-ulang memohon maaf lahir dan batin apabila yang pernah saya lakukan kesalahan-kesalahan atau kekhilafan yang ada. Ini saya dengan keikhlasan lahir batin dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan taubatan nasuha. Taubat selalu setiap hari yang kita lakukan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan dan dengan disaksikan ulama-ulama masyarakat Indonesia, meminta maaf kepada seluruh pasien dalam berupa dipadukan silaturahim apabila memang ada yang menyampaikan semacam seperti itu. Penjelasannya bahwa saya bersedia menutup seluruh tempat pengobatan milik saya yang telah berjalan selama ini di beberapa daerah.
Kesimpulan yang telah dituangkan Majelis Ulama Indonesia dalam 9 butir kesepakatan bukanlah akhir dari masalah yang dihadapi Ustadz Guntur Bumi, tetapi ini menjadi awal dari pertanggungjawaban yang harus ia rampungkan. Dan ketika UGB menyatakan bersedia bertanggung jawab bagi pasien yang sudah merasa dirugikan, akankah hal ini bisa menenangkan korban pengobatannya seperti Sri Suryani yang telah menghabiskan dana hingga 28 juta rupiah selama menjalani pengobatan dengan Ustadz Guntur Bumi.